Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Hadratul afadil, para pengurus yayasan yang kami muliakan, ketua beserta seluruh jajaran pembina maupun juga pengurus harian yang kami hormati, kepala sekolah beserta seluruh dewan guru, para asatid, para ustadzat, para pamong, juga kepada para wali murid yang kami muliakan, beserta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang cerah ini, Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Para asatid, ustadzat, para wali murid, dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mendidik ini merupakan sebuah kewajiban yang melekat. Pertama-tama kepada orang tua. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan doa kepada setiap anak yang terkait dengan bagaimana orang tua mendidik anaknya. Yaitu ketika anak berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau di dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka berdua kama rabbayani shaghira. Nah, memang kata rabbayani ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita mencari padanannya hampir tidak bertemu, sebab kata rabbayani ini menjadi kata yang mencakup berbagai makna. Dari yang pertama menjadi wasilah bagi Allah untuk menciptakan, yang kedua menjadi wasilah bagi Allah untuk memberi rizki, yang ketiga menjadi wasilah bagi Allah untuk mengatur segala urusannya, yang keempat menjadi wasilah bagi Allah untuk mendidiknya, menjadi wasilah bagi Allah untuk menumbuhkannya, mengembangkannya, ya, melatihnya dengan berbagai macam keterampilan, menjadi wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarnya dari bayi sampai kemudian ke usia dewasa, hatta balagha asyuddah, sampai ketika dia tumbuh menjadi sosok yang baligh, berakal, mumayyiz, dan mukallaf, ya, menjadi orang yang sudah baligh secara fisik, sudah aqil secara mental, ya, sudah berakal, kemudian sudah mukallaf secara syariat, sudah mendapatkan beban-beban syariat untuk dilaksanakan dengan catatan amal yang sepenuhnya bahwa amal yang salih mendapatkan pahala dan amal yang salah mendapatkan dosa. Jadi tugas orang tua ini kama rabbayani shaghira. Jadi doanya itu rupanya bersyarat. Kalau
anak kita berdoa kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka rabbayani, tadi susah diterjemahkan ya. Kalau bahasa Jawa mungkin ada rabbayani itu gula wentah. Nah, kalau bahasa Indonesia ya tadi meliputi makna-makna yang sangat luas tadi. Tapi mungkin kita bisa menggunakan kata mentarbiyah, yang secara simplifikasi tarbiyah itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai mendidik, karena namanya mendidik itu maknanya sangat luas, bukan cuma mengajar seperti yang sering disempitkan. Jadi kalau dilihat peran, maka sebenarnya di sini kita melihat peran asasinya ada pada orang tua. Tentu yang dimaksud peran asasi ini adalah penanggung jawab ya. Ketika Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sangat kuat tentang pertanggungjawaban atas keluarga, ya pertama-tama tentu adalah bapak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini bapak-bapak perlu kita berikan pemahaman penting bahwa tugas utama seorang bapak itu bukan mencari nafkah, bukan bekerja, bukan memberi uang belanja. Tugas utama seorang bapak itu bukan menyediakan uang jajan atau mencarikan barang-barang perabotan rumah tangga terbaik untuk keluarganya. Bukan, itu juga tugas. Tetapi tentu yang paling utama adalah yang disebutkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini merupakan amanah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga kemudian menyebutkan gitu ya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir, dia lahir di atas fitrah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, misalnya kata fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya. Fitrah itu melekat dengan penciptaan. Kemudian merujuk kepada banyak hadis yang lain, fitrah itu tidak bisa dimaknai lain daripada tauhid, daripada Islam. Sebagaimana di dalam hadis ini tidak ada kata-kata yusallimanihi. Adanya yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena merekalah yang menjadikannya Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya sebagai Majusi. Dan tanggung jawab itu melekat kepada orang tua. Sehingga di sini tugas orang tua sebenarnya hanyalah menjaga fitrah. Menjaga anak tetap di atas fitrah. Yang fitrah itu sudah Allah tanamkan ke dalam jiwanya, bahkan di alam ruh. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan semua yang diciptakan sebagai manusia di alam ruhnya dengan kata-kata alastu birabbikum, lalu kita semua menjawab bala syahidna. Bala syahidna. Tentu benar demikian ya Allah, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rizki kami, pengatur segala urusan kami, ya, pemilik kami, penguasa kami. Jadi disebutkan dalam hadis fa'abawahu, maka kedua orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban karena meyahudikan, menasranikan, atau memajusikan. Tidak ada dalam hadis ini kalimat salimanihi atau menjadikan dia Islam. Jadi di situ kita melihat betapa kemudian besar tanggung jawab yang kemudian diemban oleh orang tua ini kepada anaknya. Jadi kita bisa membayangkan betapa
luar biasa dahsyatnya tanggung jawab orang tua ini kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lihat gitu ya di dalam isyarat-isyarat ini, orang tua ini memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Adapun pelaksanaan tanggung jawab itu sesuai kemudian keadaan memang bisa didelegasikan sebagiannya kepada pihak-pihak lain, yaitu kepada guru, kepada sekolah, kepada orang-orang di sekitar kita yang tetap mereka membawa peran tentu di dalam mendidik anak-anak kita itu pada batas-batas tertentu, tetapi tanggung jawab itu tetap utuh di pundak orang tua. Jadi, kalaupun sekolah, kalaupun ustadz, ustadzah, guru-guru ini mendidik anak-anak kita, maka tanggung jawab mereka adalah amanah kepada kita. Tanggung jawab atas amanahnya ketika kita titipkan anak kita kepada mereka, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah itu, tugas itu kepada kita, karena dengan tugas itu mereka berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita memahami betul kalau tanggung jawab kepada Allahnya itu tetap di pundak orang tua, adapun orang tua mendelegasikan sebagian tugas untuk mengajari anak-anaknya itu tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, bagian dari apa yang tidak dikuasainya, bagian dari apa yang dia belum mampu, baik belum mampu secara materi yang harus disampaikan, belum mampu secara waktunya, belum mampu secara tenaganya, belum mampu secara berbagai seginya, lalu kita mengamanahkan kepada para asatid, para ustadzat, guru-gurunya anak-anak kita, sekolahnya anak-anak kita, maka tanggung jawab itu mereka kepada kita. Dan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mungkin agar kita meluruskan dan meletakkan pada tempatnya apa yang kemudian kadang salah dipersepsi oleh sebagian orang yang merasa, loh saya itu sudah bayar, harusnya sekolah ini mendidik anak saya dengan baik. Loh ustadz-ustadzahnya itu sudah digaji dari apa yang kita bayarkan. Ya, tugas mereka, ya kewajiban mereka, tanggung jawab mereka untuk mendidik anak saya sebaik-baiknya. Nah, ungkapan-ungkapan semacam ini kalau kemudian didasari dengan niat lepas tangan, mohon maaf karena tadi terputus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi ini yang menjadi poin tebal pertama kita, bahwa tanggung jawab kepada Allahnya tetap melekat kepada kedua orang tua, sebagaimana doa anak kita, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana orang tua telah mentarbiyah anaknya di waktu kecil, maka itulah yang akan dimintakan anak kita supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Maka dengan itu lengkap sudah tadi penjelasan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara itu tanggung jawab yang sepenuhnya ada di tangan orang tua. Adapun bagaimana kemudian orang tua ini mendelegasikan sebagian dari tugas-tugas pendidikan tersebut ya kepada para ustadzat, kepada para asatid di sekolah, ini adalah bagian dari optimalisasi, ya, mengoptimalkan pendidikan yang bisa diraih oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun para asatid dan ustadzat, guru-guru ini bertanggung jawab kepada kita selaku orang tua karena mereka menjalankan sebagian amanah yang kita delegasikan tugasnya kepada mereka. Kita bukan ahli
matematika, maka kita menitipkan anak kita untuk belajar matematika kepada guru matematika di sekolah. Kita bukan ahli Al-Quran, maka kita menitipkan anak kita untuk diajari Al-Quran kepada ahlinya. Kita bukan ahli biologi, maka kita menitipkan anak kita untuk diajari biologi oleh ustadz atau ustadzahnya. Jadi kesadarannya adalah tanggung jawab ini sepenuhnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para orang tua. Sementara tentu kita harus terus menjaga hubungan baik kita dengan para guru anak-anak kita yang kita memberikan sebagian dari amanah pendidikan tersebut kepada mereka. Bapak Ibu, para guru, asatidz, ustadzat, dan para wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kemudian pertama-tama harus menjadi peran orang tua dalam sinergi memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya ini? Yang pertama, tugas terbesar orang tua adalah untuk tidak pernah putus mendoakan anak-anaknya. Jadi pendidikan terbaik itu salah satunya adalah melalui doa. Di orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya, berarti dia adalah orang tua yang senantiasa menyadari betapa lemahnya dia menjadi orang tua yang mendapatkan amanah berat yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dia serahkan kembali kepada Allah bahwa ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa atasnya. Engkaulah yang bisa mengawasinya 24 jam tanpa henti. Engkaulah yang melihatnya, membimbingnya, memberi petunjuk kepadanya, yang memiliki hidayah. Hanya Allah bagi anak-anak kita itu. Bukan kita, bukan sekolah, bukan guru-gurunya, tetapi hanya Allah. Maka kepasrahan yang tinggi kepada Allah dari orang tua ini menunjukkan justru tanggung jawab yang besar itu. Jadi bagaimana kita serahkan betul-betul anak kita ini ke dalam perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Kita berdoa jangan pernah putus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa jangan pernah putus. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, agar anak kita menjadi orang yang menegakkan salat. Tak berdoa jangan pernah putus, Rabbi habli minas salihin, tak dianugerahi anak yang saleh, dan seterusnya. Ini ya, doa-doa dan bahkan juga doa dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Bapak Ibu jangan pernah putus mendoakan anak-anak kita. Dan penting untuk berdoa secara adil. Ya, saya sering menyitir hadis ini, hadis tentang kisah dalam Bani Israel. Ada seorang ibu memiliki 2 orang anak. Anaknya yang pertama, anaknya yang lebih tua, si kakak, ini ahli ibadah, tinggal di sebuah menara. Setiap hari dia hanya beribadah mengabdi kepada Allah dengan tekun. Sementara anaknya yang kedua, si adik, ini ahli maksiat. Setiap hari berada di tempat-tempat maksiat, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Maka si ibu ini berdoa kepada Allah, terus mendoakan anak yang kedua, anak yang muda. Ya Allah, berikan hidayah, ya Allah, berikan bimbingan, karuniakan taubatan nasuha. Dia tidak pernah mendoakan si kakak karena si kakak ini adalah ahli ibadah. Sudah dirasa tidak perlu didoakan. Nah, kadang-kadang hadis ini hanya dimaknai soal takdir, bahwa di dalam akhir kisah si kakak yang ahli ibadah itu ternyata akhirnya merasa jenuh dengan ibadahnya, kosong, meaningless, merasa ibadahnya tidak bermakna, lalu ingin bermaksiat. Sementara si adik yang terus bermaksiat, akhirnya kemudian dia insyaf dan ingin bertaubat. Si adik ingin dibimbing oleh kakaknya untuk bertaubat, maka dia bergegas menuju menara tempat kakaknya beribadah. Sementara si kakak kebelet bermaksiat, sehingga dia turun dari menaranya, lalu mereka tabrakan, jatuh dua-duanya, kemudian meninggal. Disebutkan dalam hadis itu, si ahli ibadah meninggal dalam keadaan niat bermaksiat sehingga menjadi ahli neraka. Si adik meninggal dalam niat bertaubat meskipun dia seorang ahli maksiat, maka dia menjadi ahli surga. Hadis ini sering hanya dimasukkan ke dalam pembahasan tentang takdir.
Saya biasanya menggarisbawahi bahwa di situ ada seorang ibu yang hanya mendoakan si adik, si kakak yang dianggap sudah baik lalu tidak didoakan. Nah, ini jangan sampai kita mengulangi kesalahan ibu ini tadi. Kita harus adil kepada semua anak kita, bahkan anak yang kita lihat sudah salih, sudah salihah, sudah hidupnya sangat baik, ibadahnya khusyuk, hafalannya banyak, itu tetap sangat membutuhkan doa-doa kita. Ia tetap sangat menghajatkan doa-doa kita. Maka, wahai para orang tua, jangan pernah lepas doa itu untuk anak-anak kita seperti apapun keadaan mereka. Sebaik apapun, tidak ada yang bisa menjamin istiqomahnya, gitu ya. Seburuk apapun, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah sehingga harus tetap mendoakannya. Maka tugas yang luar biasa dari orang tua adalah terus mendoakan. Ini pendidikan paling mendasar dari orang tua untuk anaknya adalah doa. Nah, tapi juga ada seorang nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di suratul Hajj ayat yang ke-37 misalnya itu memberikan contoh kepada kita bahwa doa itu sekaligus metode pendidikan. Bapak Ibu dari mata Allah, doa itu mengandung prinsip pendidikan. Di antara doa Nabi Ibrahim itu berbunyi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul adzim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa ketika Hajar dan Ismail ditempatkan di lembah Bakkah, di lembah yang kelak menjadi kota Makkah, itu dengan kalimat yang sangat luar biasa. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah, Rabbana, wahai Rabb kami, ini sesungguhnya aku, askantu, aku menempatkan min dzurriyyati sebagian di antara keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak bertanaman, 'inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, duhai Rabb kami supaya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah sebagian besar hati manusia itu cenderung mencintai mereka, ya, menyayangi mereka. Warzuqhum minas tsamarat, dan karunikanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kita bisa memandang doa ini sekaligus adalah metode pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian anak turunku di lembah tidak bertanaman. Nah, ini kalau orang Jawa mengatakan urip prihatin itu penting. Hidup prihatin, sistem prihatin, tirakat, mendoakan anak-anak kita, sekaligus melatih mereka untuk hidup tidak selalu serba mudah dan tidak selalu serba ada. Itu penting. Nabi Ibrahim memilih meninggalkan Ismail dan ibunya itu di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada, pada mulanya tidak ada air, tidak ada hewan-hewan yang ada di situ, tidak ada manusia yang mau tinggal di situ. Di satu lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ditumbuhi pepohonan. Ya, ini penting untuk kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa di antara metode pendidikan terbaik untuk anak-anak kita itu untuk membuat mereka tahu bahwa dalam hidup ini tidak serba mudah dan tidak serba ada. Ya, hidup di dunia itu tidak serba mudah dan tidak serba ada. Itu penting untuk anak kita mengetahui hakikat kehidupan yang seperti itu. Jadi, kalau sering diumpamakan ya, kalau kita melihat kepompong yang kupu-kupunya sudah mau keluar itu, kalau kita lihat kupu-kupu yang mau keluar dari kepompongnya itu, kita nggak akan tega, kasihan. Kupu-kupu yang mau keluar dari kepompong, kupu-kupu muda itu bahasa Jawanya itu bekah bekuh, ya, bergerak kesusahan, ya, saking sulitnya untuk memecah atau merobek kepompongnya agar dia bisa keluar. Itu sulit sekali, itu susah sekali. Nah, kita kalau nggak tega ngelihatnya, itu kadang-kadang lalu kita ambil gunting.
kita ambil gunting, kita bantu kupu-kupu muda ini dengan cara menggunting kepompongnya supaya dia bisa mudah untuk keluar. Yang kita lakukan sepertinya menolong, sepertinya membantu, tapi hakikatnya kita sedang merusak dia, bahkan membinasakan dia. Kenapa Bapak Ibu rahmati Allah? Kupu-kupu itu sayapnya akan berfungsi dengan baik kalau dilatih dengan cukup. Bagaimana cara melatih sayap kupu-kupu itu supaya kuat untuk dipakai terbang? Yaitu tadi, membiarkan dia keluar sendiri. Kalau sayap kupu-kupu ini bisa dipakai untuk membedah kepompongnya, untuk membuat kepompongnya robek, nanti dia akan kuat untuk dikepakkan untuk dipakai terbang. Tapi kalau kupu-kupunya itu dibantu dengan cara dipotong pakai gunting kepompongnya, maka sayap kupu-kupu ini tidak akan terlatih, dan kemudian ketika dia waktunya harusnya terbang, dia nggak akan bisa terbang. Kalau kupu-kupu kok nggak bisa terbang, hanya tinggal tunggu waktu dirubung semut. Kalau sudah dirubung semut, pasti mati, pasti binasa. Jadi, anak-anak kita pun demikian. Kalau semua hal kita kerjakan untuk mereka, kita bikin mudah untuk mereka, kita buat senyaman-nyamannya untuk mereka, tanpa mereka pernah mengalami hal yang susah, tanpa mereka pernah mengalami hal yang berat, tanpa pernah mereka menyadari bahwa hidup itu tidak serba ada dan tidak serba mudah, semua perlu usaha untuk meraih dan mendapatkannya, semua perlu perjuangan untuk meraihnya, itu tidak sehat gitu ya, pendidikan yang tidak sehat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan tirakat, pendidikan prihatin ini sangat penting untuk anak-anak kita. Ini yang kita ambil dari doanya Nabi Ibrahim. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Di lembah yang tidak bertanaman. Di lembah yang tidak bertanaman. Suatu yang susah, suatu yang sulit, suatu yang sukar. Sesuatu yang menghajatkan pengorbanan dan perjuangan. Itu unsur yang sangat penting. Demikian pula kita membiasakan kosakata berjuang itu bisa untuk anak-anak kita. Jadi saya kalau ditanya sama anak-anak, Abah mau kemana? Mau berjuang, nak. Ya, berjuang itu kan luas maknanya. Berjuang apa, Abah? Oh, ini ada majelis taklim yang harus diisi, Abah menyampaikan ilmu. Oh, ini Abah harus kemudian mengecek persiapan bagaimana buku Abah mau dicetak. Oh, ini Abah harus ini tugas itu kemudian kita jelaskan kepada anak kita bahwa mereka lama-lama terbiasa dengan kata berjuang. Kamu di rumah juga harus berjuang, jagain umi, jagain adik-adik gitu ya. Itu mereka harus dikenalkan sejak awal dengan kosakata berjuang. Nah, daripada kemudian ditanya, mau kemana ya? Mau cari uang buat kamu? Mosok buat kamu gitu ya. Berapa persen yang buat kamu gitu. Itu kalimat yang tidak sehat. Tapi kalau kalimatnya adalah berjuang, kosakatanya adalah berjuang, mau kemana, Bah? Berjuang. Mau kemana, Mi? Berjuang. Berjuang kemana? Majelis taklim. Berjuang kemana? Arisan, gitu ya. Arisan juga berjuang, gitu ya. Jadi kosakata berjuang ini biar akrab dengan anak-anak kita. Mari kita biasakan kosakata bahwa hidup ini perjuangan, ya. Biwadin ghairi dzi zar'in. Ainda baitikal muharram. Nah, poin kedua di dalam doa Nabi Ibrahim itu yang menarik adalah metode pendidikan beliau, ainda baitikal muharram. Kalau soal ibadah, sedekat-dekatnya, semudah-mudahnya. Ya, kalau soal hidup, berjuang. Tapi kalau soal ibadah, semudah-mudahnya, sedekat-dekatnya, senyaman-nyamannya. Ainda baitikal muharram. Di sisi rumah Engkau ya Allah yang mulia. Jadi penting bagi kita untuk mensuasanakan yang namanya ibadah itu bagi anak-anak kita itu menyenangkan. Itulah kenapa Nabi SAW sholat menggendong Umamah binti Abil As bin Rabi, cucu beliau. Ya, kalau rukuk diletakkan, kalau i'tidal diambil lagi, kalau sujud diletakkan lagi, kalau duduk di antara dua sujud dipangku, Masya Allah. Beliau mensuasanakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Makanya ketika mengimami sedang sujud, Husain naik ke punggungnya dijadikan kuda-kudaan Nabi SAW oleh cucunya ini. Nabi SAW tidak bergegas untuk mengangkat kepala dari sujud, bahkan beliau menanti sampai Husain itu puas naik di atas punggung Nabi SAW. Ketika dia turun sendiri, baru Nabi SAW mengangkat punggungnya, sampai-sampai diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat itu para sahabat itu khawatir kepada Rasulullah, kok sujudnya lama sekali. Ternyata beliau menyampaikan setelah salam bahwa beliau sujud lama itu karena
tidak ingin memutus keasyikan atau kesenangan Husain yang sedang main kuda-kudaan di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana ibadah itu suasana yang menyenangkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kebalik-balik ya. Kalau suasana ibadah malah kok galak, kok malah serem, kok malah kejam gitu ya. Jadi ada seorang ibu mengadu, anak saya sudah 10 tahun lebih Ustaz kok belum mau sholat, kenapa ya loh? Sudah dikenalkan belum Bu dengan sholat? Sudah Ustaz, umur 2 tahun aja sudah dibelikan mukena gitu loh. Loh, pertanyaan kritisnya adalah ketika dia umur 3 tahun, 4 tahun gangguin ibu sholat, narik-narik mukena atau gelibet gitu ya ketika ibunya sholat, ibu apain gitu ya. Kemudian ternyata dijawab, itu saya marahin Ustaz. Saya bilang ini lagi sholat, nak ibadah sama Allah, nggak boleh diganggu. Dosa kalau ganggu orang sholat gitu ya. Nah ini kesalahannya ternyata di situ. Apalagi ternyata ibunya kalau negur anaknya yang gangguin dia sholat sambil diciwel. Jadi sholat itu masih sempat nyubit gitu. udah habis itu, habis salam galak, marah-marah gitu ya. Jadi ibadah ini menjadi kesan tidak baik bagi dia. Menjadi kesan yang buruk bagi dia, menjadi kesan yang traumatis bagi dia, sehingga ya jangan heran kalau dia kemudian tidak suka pada ibadah, karena ya orang tua ketika ibadah berubah menjadi kejam, berubah menjadi galak, berubah menjadi suka nyubit, berubah menjadi suka ngomelin. Nah, sedangkan contoh dari Nabi SAW, dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian, adalah suasana ibadah itu senyaman mungkin, sedekat mungkin, semudah mungkin ya, semembahagiakan mungkin. Yang penting untuk diketahui ya, kalau anak kecil itu menggangguin kita sholat, yang mengganggu maupun yang diganggu tidak ada yang dosa, gitu ya. Yang mengganggu maupun yang diganggu tidak ada yang dosa. Ini soal ibadah. Jadi kalau soal hidup ya, itu berjuang. Tapi kalau soal ibadah itu semenyenangkan mungkin, seindah mungkin ya, seberkesan mungkin bagi anak-anak kita. Rabbana liyuqimus shalah, supaya nanti mereka berhasil menegakkan salat itu bukan cuma fi'lus shalah, bukan cuma mengerjakan salat, tetapi menegakkan nilai-nilainya di dalam kehidupan, gitu ya. Mereka tidak menjadi orang yang halu, itu ya. Halu itu dalam kalimat innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ya, manusia diciptakan dalam berkeluh kesah, lagi kikir. Kalau susah berkeluh kesah, kalau senang dia kikir kepada yang lain, ya tidak berbagi, ya. Kecuali orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu ya yang akan dibebaskan dari sifat halu, ya. Ini misi dari menegakkan sholat. Kemudian dia menjadi orang yang takut kepada Allah, dia menjadi orang yang merasakan pengawasan Allah, dia menjadi orang yang yakin adanya hari pembalasan, dia orang yang takut kepada azab yang besar, dia orang yang kemudian menjaga dirinya dari segala yang keji, ya, dari fahisyah, dia menjaga sumpahnya, menjaga janjinya, menjaga amanahnya, dia menegakkan persaksiannya, ya. Ini adalah satu rangkaian dari menegakkan salat. Rabbana liyuqimus shalah. Nah, tadi di antara akhlak mulia itu tegak, ya, itu dengan tegaknya salat. Salat yang melahirkan sifat-sifat mulia yang tumbuh dari kesadarannya bahwa dia dalam pengawasan Allah, bahwa dia terus dilihat oleh Allah, bahwa dia harus merasa malu kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia dicatat amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikannya yang Allah manusia itu cinta kepada mereka. Ini termasuk misi Bapak, ya. Misinya Bapak itu membuat keluarganya dicintai oleh masyarakat. Nah, ini tentu caranya banyak, ya. Kalau kita menjadi orang yang berperan dalam kebaikan di tengah-tengah masyarakat, tentu masyarakat akan menyayangi dan mencintai keluarga kita. Jadi ternyata bagian dari mendidik anak itu adalah jaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar kita. Ya, anak kita tidak akan diganggu, tidak akan disakiti kalau kita juga menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita. Ya, itu bahkan
Ya, kalau kita ingin anak kita dijaga oleh Allah dan disayang oleh manusia, kita juga menyayangi anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Seperti anak-anak yatim, mengelus kepalanya, membantu kebutuhannya, menjadikannya anak asuh. Maka bagian dari cara Allah nanti akan menjaga anak-anak kita adalah ketika kita kemudian menjaga hubungan dengan sesama. Ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini penting ya, bapak-bapak tetap hadir ronda ya, tetap bergabung ke kerepotan-kerepotan tetangga, ibu-ibu datang, bahasa Jogjanya itu rewang, bantu-bantu kesusahan atau kerepotan tetangga. Itu ternyata bagian dari mendidik anak kita. Itu bagian dari menjadikan nanti orang itu juga ikut menjaga anak kita. Orang ikut menyayangi anak kita. Orang ikut menghormati anak kita. Karena kita kemudian juga menjaga hubungan baik itu dengan sesama kita. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, kalau dalam konteks dengan sekolah, tentu para orang tua punya hubungan yang baik dengan para guru, ya, dengan para asatid dan ustadzat. Meskipun asatid dan ustadzat tentu dituntut untuk berlaku adil kepada semua murid, tetapi tentu akan ada rasa yang berbeda di dalam hatinya kalau orang tua juga menjalin hubungan baik dengan para gurunya ini. Ya, kalau di dalam kisah para salafus saleh kita lihat bagaimana para orang tua, para a'immah ya, ibunya Imam Syafi'i, bagaimana kemudian dia sampai menghabiskan kekayaannya menjadi fakir karena hartanya ini dipakai untuk kemudian mempersembahkan yang terbaik untuk guru-gurunya anaknya ya. Demikian pula orang tua Imam Malik ya. Kemudian juga orang tua gurunya Imam Malik, Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'yi gitu ya. Itu adalah satu upaya ya untuk kemudian insya Allah menjadikan hubungan yang baik ini menjadikan keluarga kita, anak-anak kita disayang penduduk bumi dan disayang penduduk langit. Beda, bukan dalam konteks supaya anak kita selalu dapat keistimewaan terus jadi orang tuanya rajin ngasih-ngasih ke gurunya. Bukan itu. Bukan, tetapi bagaimana kemudian hubungan itu betul-betul dijalin dengan tulus karena kita sadar kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar dengan diasuh, dengan dididik oleh para guru tersebut. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, teman-temannya juga begitu. Kalau kita kemudian sering bersyukur, berbagi kepada temannya anak-anak kita, yuk anak-anak kita akan disayang sama teman-temannya, ya dihormati sama teman-temannya gitu ya. Kita juga berhubungan akrab dengan temannya anak kita, orang tua dari temannya anak kita ya. Di POMG misalnya ya, di persatuan orang tua ya, dengan hubungan yang akrab, hubungan yang baik sehingga ada kepedulian ya. Ya itu simple cocoknya secara lahiriah pun bisa tampak ya. Anak kita belum sempat kejemput, ada orang tua lain jemput anaknya ke sekolah terus ayo tak antar yuk mas, yuk ikut aku sekalian. Itu kalau orang tuanya nggak akrab satu sama lain ya susah gitu ya. Tapi ya kepedulian, kebersamaan, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi bagian dari cara orang tua mendidik anaknya itu ya menjaga hubungan baik dengan segala sesuatu semesta di sekitarnya yang terkait dengan keluarganya tersebut gitu ya. Warzuqhum minas samarat ya, warzuqhum minas samarat. Masya Allah. Dan ini termasuk tugas orang tua itu mengarahkan anaknya untuk mendapatkan rizki berupa rizki terbaik, gizi yang mencukupi, gizi yang seimbang gitu ya, yang banyak vitamin dan mineralnya seperti buah-buahan. Ini Allah seakan menggambarkan demikian. Padahal kalau kita pikir-pikir Nabi Ibrahim ini doanya agak aduh gitu ya. Di Mekah gitu loh, nggak ada tanaman bisa tumbuh gitu loh, nggak ada apa-apa yang bisa dimakan gitu loh. Tapi doanya minta rezekinya pun dalam bentuk sesuatu yang paling indah, yaitu as-samarat. Yang digambarkan surga itu salah satu rezeki paling utamanya adalah as-samarat, buah-buahan. Jadi ternyata untuk anak-anak kita ini memang penting untuk gizi terbaik ya, yang bisa kita hadirkan, yang bisa kita upayakan, tentu tidak takalluf, tidak memaksakan diri. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi mulai dari doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kesadaran yang sangat besar bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua sangat besar,
Sedangkan kemampuan kita sangat terbatas, waktu kita sangat terbatas, pikiran kita sangat terbatas, pengawasan kita kepada anak-anak kita sangat terbatas, maka kita menjadi orang tua yang pasrah kepada Allah. Memasrahkan segala hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang akan membimbing anak kita, memberi petunjuk anak kita, mengawasi anak kita ya, dan kemudian mengarahkan anak kita kepada hal-hal yang baik. Jadi doa orang tua tidak bisa tidak adalah sumber doa yang paling tulus untuk anak-anaknya di dalam mengarungi kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peran utama orang tua dalam pendidikan anaknya setelah doa adalah bagaimana mereka memberikan nilai-nilai dasar kepada anak. Kalau Allah dulu mengajari Nabiullah Adam alaihissalam kosakata ya, isim-isim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan isim-isim, kosakata, kata-kata benda kepada Nabi Adam alaihissalam yang membuat Nabi Adam ini diunggulkan Allah di atas para malaikat. Para malaikat pun diperintahkan bersujud kepadanya. Maka yang punya tugas ini ya, dalam tanda kutip menggantikan Allah mengajarkan kosakata, terutama ibu ya. Ibu itu Masya Allah ya, kosakatanya banyak. Maka bapak-bapak yang punya istri kok cerewet itu harus bersyukur kepada Allah. Karena cerewetnya seorang ibu itu sumber kecerdasan anaknya. Ya, kalau ibunya pendiam, meneng, terus anaknya nggak belajar. Tapi karena ibunya itu cerewet ya, banyak kosakata, ngomongnya macem-macem seharian, ya anaknya belajar banyak. Nah maka tergantung yang dipelajari yang baik-baik ya. Mudah-mudahan ibu-ibu cerewetnya juga adalah cerewet solihah, cerewet dalam kebaikan, cerewet dalam hal-hal yang kemudian bisa memberikan pelajaran-pelajaran kepada anaknya, bukan dalam bentuk omelan, bukan dalam bentuk makian, bukan dalam bentuk umpatan, bukan dalam bentuk kalimat-kalimat yang buruk. Sedangkan bapak itu kalau kita periksa Quran, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, kita nyaris nggak ketemu dialog antara ibu dengan anaknya. Nggak ada. Kenapa? Karena ibu-ibu itu nggak usah diajari Quran, pasti akan ngobrol sama anaknya. Ya, ibu-ibu itu nggak usah diajari Quran untuk ngobrol sama anak, pasti ngobrol sama anaknya. Tapi di dalam Quran kita menemukan obrolan bapak-bapak dengan anaknya. Nabi Ibrahim dengan putranya, Luqman dengan putranya, Yakub dengan putranya, gitu ya. Dan banyak lagi yang lain. Kenapa kok kalau bapak-bapak justru kemudian Quran memberikan contoh obrolan? Ya bapak-bapak ini kalau nggak dikasih contoh sama Quran itu menengai gitu ya. Diem aja nggak pernah ngajak ngobrol anaknya. Dan inilah yang kemudian dijadikan misi oleh Quran. Kalau ibu-ibu itu cerewet, silahkan keluarkan kosakata sebanyak-banyaknya untuk anaknya belajar. Bapak-bapak justru bertugas ngajak ngomong itu soal yang penting-penting. Ngajak ngomong itu soal tauhid, ngajak ngomong itu soal iman, ngajak ngomong itu soal muraqabatullah, ngajak ngomong itu soal salat, soal sabar, soal amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak ngomong itu soal membangun sebuah peradaban baru ya, seperti Nabi Ibrahim dengan Ismail ya. Mengajak ngomong itu soal akhlak, soal adab seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya ya. Ini adalah tugasnya bapak. Menanamkan hal yang sangat penting dalam hidup, seperti dikatakan Yakub kepada anak-anaknya, mata buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah, kalian ibadahi sepeninggal aku. Jadi tugasnya bapak itu ngajak bicara hal-hal penting dan mendasar, ngajak bicara hal-hal yang prinsip dan menjadi satu pedoman hidup sepanjang hayat bagi si anak, dari iman sampai akhlak, dari iman sampai muraqabatullah, dari iman tauhid ya sampai kemudian adab, dari iman sampai ibadah ya, dari salat sampai amar ma'ruf nahi mungkar sampai sabar, seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dasar kehidupan yang harus disampaikan oleh bapak kepada anak. Jadi difaham deh, jadi apa sih yang harus disampaikan oleh seorang ibu? Kosakata yang banyak ya, karena kosakata ini membuat anak punya banyak hal di dalam kepalanya untuk menyusun berbagai macam konsep. Itu kecerdasannya. Di kecerdasan seorang anak itu ditentukan interaksi kecerewetan dengan ibunya ya. Kemudian bapaknya, ini tugasnya ya ngomong nggak usah banyak-banyak, tapi ngomong yang penting. Jangan ngomong sudah nggak banyak, ngomongnya nggak penting ya gitu ya.
Ya, mata kuluna min ba'di gitu ya. Kalau para ulama biasanya memberi contoh ngomong yang nggak penting, yang kemudian opposite-kan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub yang mata buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku, tapi malah apa yang engkau makan sepeninggalku. Nah, itu enggak penting ya. Jadi yang penting yang dibawa oleh orang tua yang paling penting. Jadi ini tugas ya risalah dari Quran untuk kedua orang tua, ibu maupun bapak, itu punya pesan-pesan penting di dalam kehidupan. Nah, tentu juga sesuai dengan usianya. Maka orang tua bisa memperhatikan bahwa anak itu 0 sampai 2 tahun disebut bayi, 2 sampai 7 tahun disebut anak-anak, bocah ya, bahasa Jawa ini. 7 sampai 10 disebut sebagai masa mempelajari ibadah, masa menjadi Abdullah ya, belajar menjadi Abdullah. Ya, kemudian usia 10 sampai balik sampai dewasa itu masa untuk belajar menjadi khalifatullah fil ard ya. Kita membagi biasanya dengan cara seperti itu. 0 sampai 2 dia bayi, apa yang dipelajari bayi paling signifikan itu dari telinganya, maka upayakan bayi itu mendengar yang baik-baik, merasakan yang baik-baik, ya, mengindra yang baik-baik. Termasuk bagaimana Rasulullah SAW menegur seorang ibu yang merenggut bayi dengan kasar, gitu ya. Jadi kalau di hadis itu disebutkan ada seorang ibu bahwa bayinya digendong oleh Nabi SAW, kemudian bayi ini ngompol. Nah, ketika bayi ini ngompol, ibunya kan malu ya. Waduh, anak saya lagi digendong Nabi malah mipisin. Kemudian anak itu direnggut dengan kasar seakan-akan ibunya ini marah pada anaknya. Maka Nabi SAW menegur dengan kata-kata, sesungguhnya pakaian yang terkena kotoran ini bisa bersih dengan sekali cuci, tetapi jiwa anak yang keruh karena renggutan yang kasar itu akan terus membekas sampai dia dewasa. Jadi ini penting bagaimana kemudian mengucapkan yang baik-baik, menjaga dengan halus ya, merasakan dengan lembut anak-anak kita ini 0 sampai 2 tahun yang disebut sebagai bayi. 2 sampai 7 disebut kanak-kanak. Ya, kalau sudah kanak-kanak, dia pandangannya sudah sempurna, maka anak-anak itu dia lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Maka di situ tugas orang tua adalah memberikan keteladanan yang baik, karena anak-anak umur itu 2 sampai 7 tahun peniru yang sangat ulung. Mereka adalah peniru yang sangat lihai, dan standarnya bukan baik benar atau benar salah atau baik jelek menurut moral kita, bukan, atau menurut dalil Quran dan Sunnah, bukan. Ukuran mereka adalah perilaku orang tua. Jadi semua hal ini berangkat dari asumsi bapak dan ibuku orang baik. Maka apa yang dilakukan bapakku dan ibuku, semua yang dilakukan adalah baik. Dan apa yang tidak dilakukan oleh bapak dan ibuku adalah tidak baik. Karena bapak ibuku orang baik, kalau tidak dilakukan berarti tidak baik. Maka contohnya kita ngomong sama anak, nak mbok tilawah atau baca Quran, nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Karena nggak baik. Lu tahu dari mana baca Quran kok nggak baik? Baca Quran tuh baik. Nggak baik. Apa buktinya nggak baik? Bapak ibuku nggak pernah. Itu karena tidak dilakukan oleh bapak dan ibunya, maka persepsi anak bahwa hal itu adalah tidak baik. Karena dia yakin bahwa ayah ibunya orang baik. Jadi kalau tidak dilakukan oleh orang baik berarti sesuatu yang tidak baik gitu. Sebaliknya, nah jangan ambil barang pakai kaki toh nak, nggak sopan. Oh ini baik. Kenapa? Bapak ibuku sering gitu ya. Maka itu akan dia lakukan. Kenapa? Karena menurut dia bapak ibunya adalah orang baik. Segala yang dilakukan oleh bapak ibunya itu baik dan patut dicontoh. Jadi ini memang beratnya jadi orang tua ini salah satunya di sini. Ketika anak sudah lebih percaya pada apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Kita ngomongin, oh baca Quran nak baik, itu didengar. Tetapi yang dia lihat itu lebih dipercaya. Oh ibuku nggak pernah, bapakku nggak pernah, maka aku tidak akan baca Quran. Kenapa? Karena bapak dan ibuku yang orang baik tidak melakukannya. Sementara tadi ambil barang pakai kaki misalnya, oh aku akan lakukan. Kenapa? Bapak ibuku dan mereka orang baik melakukannya, ya pasti itu baik dilakukan gitu ya. Meskipun mereka di mulutnya mengatakan jangan dilakukan, tapi kalau itu menjadi contoh, ya itu adalah baik. Ini di usia 2-7 ini betul-betul ya, mereka menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan 0-7 tahun pertama itu
adalah saatnya mereka jadi raja. Bapak Ibu tahu konsekuensinya jadi raja? Raja itu kalau manggil, apakah kita tunda-tunda menghadap atau langsung menghadap? Langsung menghadap ya, tapi kadang-kadang anak-anak kita ini yang umur 0 sampai 7 tahun manggil-manggil kita nggak nengok-nengok. Itulah kenapa banyak anak-anak itu kecanduan gadget, kecanduan ngegame, kecanduan handphone, kecanduan YouTube. Kenapa? Karena gadget itu responsif. Sekali disentuh, sekali dipencet, dia ngasih respon. Disentuh, ngasih respon. Disentuh, ngasih respon. Itu yang sesuai dengan mental anak yang jadi raja itu tadi. Oh, saya manggil kok, ya harus segera menghadap. Sementara orang tuanya dipanggil sampai 5 kali nggak nengok-nengok. Sementara ayah ibunya ditarik-tarik sibuk dengan gadgetnya sendiri. Itu tentu akan menjadi catatan bagi si anak. Ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi mereka raja, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, raja itu ya harus menjadi perhatian betul. Dan usia-usia ini dengan segala kerepotan, kerewelan, berantakin rumah, ya, ini kita harus sabarin sejenak karena tidak lama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rumah berantakan, rumah nggak karuan karena mereka ini nggak lama. Kita sabarin aja sebentar karena itu tidak akan terulang. Nanti kalau mereka sudah mondok semua, sudah nggak di rumah semua, kita akan rindu dengan segala berantakan, dengan segala kekacauan, dengan segala kapal pecah di rumah kita itu. Itu ya seperti sebuah iklan katakan ya, kalau nggak kotor nggak belajar gitu ya. Itu waktunya mereka explore, itu waktunya mereka mencari tahu, waktunya mereka mencoba segala hal ya. Ini harus diberi peluang. Namanya juga raja itu ya, dalam bahasa anak muda sekarang raja mah bebas, sultan mah bebas. Itu bebas sampai umur 7 tahun itu memang mereka diarahkan untuk bebas berkreasi, berekspresi. Baru nanti umur 7 sampai 10, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah usia untuk belajar menjadi Abdullah. Maka mereka diperintahkan untuk sholat. Di umur 10 kalau belum mau sholat itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak pada wajahnya, tidak pada mukanya. Ini kan pendisiplinan ya, ibadahnya mulai didisiplinkan, puasanya mulai didisiplinkan. Itu di umur 7 sampai 10 tahun mereka dididik betul untuk menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Habis itu mereka harus jadi khalifah. 10 tahun ke atas itu masa untuk dididik, dipersiapkan menjadi khalifah. Mereka harus sudah mulai memiliki tanggung jawab. Makanya ngasih uang sakunya pun beda. Umur 7 sampai 10 itu ngasih uang saku, "Dek, ini 10.000 ya untuk hari ini, 2.000 untuk ini, 4.000 untuk ini, yang 4.000 lagi untuk ini." Itu kalau kita ngasih uang saku anak umur 7 sampai 10, pendisiplinan. Tapi umur 10 ke atas, dia itu harus sudah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 1 bulan ke depan. Diajukan kepada kita, nanti kita berikan sesuai pengajuan, mana yang kita setuju dan mana yang tidak. Di akhir bulan sebaiknya dia bikin laporan sebelum bisa mengajukan RAPBN baru gitu ya. Itu sudah harus kita latih untuk demikian, bertanggung jawab atas urusannya ya. Kita berikan ruang untuk dia bertanggung jawab, misalnya kamarnya harus dia beresin sendiri, sapu sendiri, ngepelnya sendiri, kebersihannya dijaga sendiri. Ya kita berikan ruang, kita berikan penugasan-penugasan tertentu, tanggung jawab hariannya apa saja kalau di rumah ya. Itu bagian penting. Dulu para ulama ya mensifati para nabi dan para rasul itu kan dipersiapkan Allah untuk memimpin umat manusia. Mereka ya belajar untuk jadi khalifah, betul-betul khalifatullah fil ard. Pemimpin itu dengan cara salah satunya metodenya adalah belajar dengan menggembala. Kalau menggembala ini kalau Bapak Ibu masih bisa mengusahakan bagus ya. Saya ingat saya waktu umur 10 tahun kelas 3 mau naik kelas 4 SD, itu bapak saya membelikan saya 2 ekor kambing. Diamanahkan betul. Salim, ini kambing ya 2 ekor, jaga baik-baik. Kamu yang tanggung jawab makanannya, kamu tanggung jawab minumnya, komborannya, semuanya. Pokoknya bapak nggak mau tahu, itu tanggung jawab kamu. Mau apapun, kamu nggak boleh lalai, nggak boleh tinggalkan. Ini adalah tanggung jawab, gitu ya. Nah, ketika kemudian saya selesai SD, kelas 6 lulus, itu kambing-kambing ini yang saya pelihara selama 3 tahun lebih ini, ya sudah beranak beberapa, gitu ya. Itu dijual semuanya ketika saya masuk pesantren, ya. Kemudian juga masuk sekolah sama bapak, kemudian dikatakan, tuh kamu hebat loh, kamu sendiri yang membiayai masuk sekolah sama masuk pesantren dari kambing-kambing yang kamu pelihara. Oh, itu bangganya sampai sekarang nggak hilang loh.
Itu bangganya sampai sekarang terasa terus. Ternyata betul masa-masa umur 10 tahun ini ketika kita belajar menjadi khalifah, kita belajar menjadi seorang yang mengelola hidup kita dan mengelola nantinya bumi Allah yang luas. Ini juga menjadi peran orang tua untuk mendampingi tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada peran di dalam menyediakan untuk anak-anak kita ini satu suri tauladan yang baik, contoh-contoh yang baik, ya. Meskipun kita tidak pandai matematika, kita tidak pandai fisika, biologi, kita tidak pandai kimia, kita tidak pandai PPKN dan sejarah, tapi value mendasar ini menjadi tanggung jawab kita semua di dalam pendidikan anak-anak kita tadi. Kita harus memahami dan kita harus kemudian mencoba untuk konsekuen dan konsisten di dalam mengamalkan. Kalau salah ya, kepada anak misalnya kita tidak usah malu untuk mengakui salah. Kita bisa meminta maaf kepada mereka. Salah satu bapak yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapak ahli surga adalah seorang bapak yang menggantungkan cemeti, menggantungkan sebuah cambuk itu di di atas pintu rumah. Dan kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, nak, kalau kalian dapati ayah kalian melanggar apa yang dilarang Allah, maka masing-masing kalian berhak untuk mencambuk bapak kalian ini, ya, satu anak itu ya, dengan cambukan tertentu. Nah, sebaliknya kalau ayah ini mendapati kalian melanggar apa yang dilarang Allah, ayah juga akan memberikan cambukan kepada kalian. Ini konsekuen dan konsisten gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tugasnya orang tua ini memilihkan pendidikan terbaik dan memfasilitasi dengan fasilitas yang paling baik. Ya. Memilihkan pendidikan terbaik itu kalau kita runut kepada sejarah, kepada sirah, maka yang terutama itu bukan soal fasilitas memang. Bukan soal bangunan, bukan soal ketersediaan komputer atau ketersediaan AC atau ketersediaan laundry di pondok atau ketersediaan catering di pondok ya. Saya dulu mondok itu tanpa catering, tanpa laundry, tanpa tetek bengek, semua harus ngurus sendiri ya di luar ngaji. Jadi saya mungkin masih yang punya pandangan tradisional ya. Anak itu disuruh fokus ngapal Quran baik, tapi kalau dia tetap bisa bertanggung jawab tentang hidupnya, bukan cuma soal ngapalin Qurannya, insya Allah lebih baik ya. Jangan sampai dia menjadi hafid Quran tapi manja. Jangan jadi hafid Quran tapi mentalnya mental minta dilayani terus ya. Jadi hafid Quran tapi mentalnya apa-apa harus dikerjakan dan disediakan oleh orang lain, enggak sehat gitu ya. Ya kalau bagi saya tetap bagaimana anak-anak kita itu pertama-tama adalah soal gurunya. Jadi memilihkan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita itu yang pertama-tama memilihkan guru yang baik. Jadi kenapa dahulu Abu Talib menitipkan Muhammad SAW itu kepada Abu Talib, padahal Abu Talib ini paling miskin dan secara sosial politik dia paling tidak aktif di dalam kehidupan sosial politik Mekah. Kalau ada Al-Haris bin Abdul Muthalib ya, putra sulungnya Abdul Muthalib ini aktif di Hilful Fudul misalnya. Ada Abu Lahab itu aktif di Darun Nadwah, ada Abbas itu aktif di Sarwah di perbendaharaan kota Makkah misalnya. Itu harusnya kan mereka yang kalau Abu Abdul Muthalib mikirnya Muhammad ini nanti harus jadi orang besar, maka dia titipkan kepada orang-orang yang punya akses kepada kekuasaan dan perbendaharaan kota Makkah ini. Tapi ternyata justru Muhammad SAW itu dititipkannya ke Abu Talib. Abu Talib ini paling miskin dan paling tidak aktif secara sosial politik di tengah kota Makkah. Kenapa kok dipilihkan Abu Talib? Karena Abu Talib punya akhlak yang kokoh, akhlak yang matin, akhlak yang terpuji. Ya, dia miskin tetapi dermawannya mengalahkan kemiskinannya. Dia teguh, dia sabar, dia seorang yang pantang menyerah, dia tidak suka minta-minta menengadahkan tangan kepada orang lain, semiskin apapun itu tidak akan minta-minta kepada saudara, dan lain sebagainya. Jadi karakter kuatnya Abu Talib ini yang kemudian menjadi pertimbangan Abdul Muthalib menitipkan Muhammad SAW kepada dia sepeninggalnya. Jadi milih sekolah itu pertama yang dilihat bukan fasilitas bangunannya Bapak Ibu dan Allah, tapi gurunya. Ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, yang berikutnya tentu adalah bagaimana kemudian setelah memilihkan guru yang baik, ya kita menjalin komunikasi dengan guru, bagaimana kemudian anak-anak kita ini perkembangan dan
keadaannya di dalam belajar. Sementara secara asasi tentu para guru, para asatid, ustadzat di sekolah, ya saya tidak perlu menjelaskan, barangkali sudah punya tupoksi masing-masing, sudah punya SOP masing-masing, sudah punya semangat yang kuat untuk mendidik anak-anak kita. Yang terpenting adalah senantiasa para guru ini meluruskan niat. Niatnya adalah lillahi ta'ala, untuk mendidik, meskipun anak orang kita bisa mendapatkan manfaat ya dari ilmu bermanfaat yang kelak mereka amalkan ya, setiap hurufnya, bahkan kita juga bisa mendapat manfaat dari doa-doa mereka untuk kita sebagai gurunya, dan itu sebuah hal yang sudah sangat luar biasa bagi kita semua. Sehingga mari memandang anak-anak kita ini sebagai jalan surga. Mari memandang murid-murid kita ini sebagai jalan surga. Yang soleh, yang sudah baik, jalan surga banget. Dengan syukur kita diajarin gampang gitu ya. Tapi mungkin yang pahalanya yang lebih besar ngajarin yang susah diajarin. Ya, yang mungkin dalam tanda kutip agak nakal, agak bandel, agak susah gitu ya. Ngapalinya nggak tembus-tembus gitu. Itu justru menjadi ladang pahala yang juga lebih besar. Nah, sebagai penutup saya ingin menyitir satu kisah penting, bahwa dulu waktu kami di pesantren tradisional ya, saya itu produk pendidikan pesantren tradisional itu biasanya kata teman-teman santri yang sukses itu santri 3 macam. Santri yang akan sukses itu 3. 1, santri yang pinter. Santri yang pinter itu insya Allah sukses karena dia ngasisteni kiai biasanya gitu ya. Karena pinter, ya baca kitabnya lancar, baca kitabnya bagus, nahwu sorofnya bagus, dia narjamai kitab juga bagus gitu ya. Sering jadi asisten kiai, diajak ke Bathul Masail gitu ya. Buka-bukakan kitab, ngutip ini, ngutip itu, menyampaikan kepada kiai, diajak terjadi teman diskusinya kiai. Nah itu santri pinter, itu insya Allah juga akan jadi santri yang sukses. Yang kedua, santri yang sukses meskipun tidak pinter adalah santri yang khidmah. Santri yang punya jiwa khidmah, melayani ilmu dan guru. Saya punya teman santri itu Masya Allah ya, ngajinya itu kedul ya, ngajinya itu ya memang mungkin IQ, kecerdasan secara IQ-nya terbatas gitu, tetapi dia ini Masya Allah tekunnya kalau disuruh ngepel, tekunnya kalau ngelapi kaca nako di rumahnya kiai itu satu-satu gitu ya, tekunnya untuk nyulai kursi satu-satu sampai bersih, licin, nggak ada debunya gitu ya, ngepel sampai digosok sampai kinclong gitu ya, kemudian bantu-bantu di dapur, nyirami tanaman sampai tanamannya itu seger-seger semuanya gitu ya, ngambilin sampah di halaman, nyabutin rumput, Masya Allah, itu santri khidmah. Ya saya punya teman santri yang belas itu nggak ngaji itu susah banget ya, ngaji Durarul Bahiyah sama Safinatun Najah itu nggak hatam-hatam, lama banget itu. Tapi kalau soal khidmah juara. Nah Masya Allah ketika sudah lulus ya, kita nggak ngira dia jadi seorang kiai yang dihormati di desanya ya, di level desa kecamatan itu udah level tinggi gitu ya. Padahal dia santri yang ngajinya nggak beres, tapi khidmahnya luar biasa kepada kiai. Itu santri sukses. Yang ketiga itu yang sukses itu santri nakal. Kalau yang biasa-biasa saja nanti ya biasa-biasa saja. Tapi kalau santri nakal itu kok sukses? Kenapa? Karena rahasianya adalah ketulusan guru. Santri kalau nakal itu ya namanya sering disebut gurunya di dalam sholat tahajud. Didoakan sering gitu ya. Jadi santri yang nakal ini kalau dia nakal ya dilaporkan sama gurunya malah banyak didoakan ya, sering disebut. Kalau santri yang biasa-biasa saja itu nggak disebut namanya secara khusus di dalam doanya kiai. Kalau santri nakal itu biasanya disebut namanya dalam doanya kiai. Meskipun saya tidak menyarankan untuk menjadi nakal, tetapi ini menggambarkan bagaimana dulu para guru ini dengan ketulusannya bisa membuka peluang kesuksesan bagi santri manapun, baik itu santri yang pinter, santri yang khidmah meskipun bodoh, ataupun santri yang nakal, itu bisa punya peluang yang sama-sama sukses karena ketulusannya di dalam mengajar, ketulusannya di dalam berbagi ilmu, ketulusannya di dalam mendidik amanah yang sudah dititipkan oleh orang tua mereka kepada mereka sebagai para pengajarnya. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.